Halo sahabat trader slow, jumpa lagi ya di video kali ini. Mungkin gue akan membahas penjelasan tentang open posisi gue yang kemarin ya. Kemarin gue sempat open posisi berapa kali ya, kalau nggak salah 9 kali ya teman-teman. Nah di situ kan gue nggak pakai suara ya teman-teman, karena memang gue akan fokus menganalisa candle ya teman-teman. Jadi nggak sempat menjelasin gitu. Nah untuk penjelasannya mungkin di video ini ya teman-teman, gue akan bahas kenapa gue bisa open posisi buy, kenapa gue bisa open posisi sell. Tentunya ya seperti biasa gue menganalisa sebuah candle menggunakan BSG dan SNC 1 ya teman-teman. Nah di sini gue akan praktekkan lagi ya sembari open posisi. Kenapa nanti gue akan jelaskan kenapa ini bisa dikatakan atas, kenapa bisa dikatakan bawah ya teman-teman. Jadi pantengin terus ya teman-teman. Nah ini kalau kita menganalisa kedua candle ini untuk open posisi candle to candle kan butuh dua candle untuk dibandingkan body, sumbu dan grafiknya ya teman-teman. Nah kita bisa open posisi di sini ketika kita sudah dapat nilai kedua candle ini. Nah kalau kita bandingkan ya ini dengan ini, secara kasat mata bodinya lebih besar mana? Nah coba kita analisa bareng-bareng ya teman-teman. Ini secara kasat mata ya, kedua candle ini itu bodinya kemana sih gitulah. Nah bodinya jelas ke atas ya. Oke sepakat ya, bodinya lebih besar atas. Oke berarti bodi atas. Nah bagaimana sumbu? Sumbu itu kan perlawanan dari candle ya. Jadi ketika ada candle seperti ini, dia akan ada perlawanan gitu. Nah ini perlawanannya kemana ya? Ini perlawanannya ke atas. Ternyata sumbunya ke atas ya. Sumbunya ke atas. Bodi atas, sumbu atas. Grafik, bagaimana dengan grafik? Grafik ke bawah ya teman-teman, grafik bawah. Nah di sini kita sudah dapat 2 poin atas, maka open posisilah atas di sini. Gitu cara menganalisa BSG ya teman-teman, atau cara menganalisa candlestick versi gua ya teman-teman, versi gua. Nah jadi kenapa ketika ada misalnya ini nilainya bodinya ke bawah tapi kenapa bisa jadi ke atas? Nah itu ada pengecualian di sana ya teman-teman. Nanti gue jelaskan ya. Sebenarnya di materi trik SNC 1 dan BSG pun gue sudah lengkap membahas di sana tentang candle pengecualian ya. Dan pengecualian body, pengecualian sumbu, pengecualian grafik di sana sudah lengkap sebenarnya ya. Beserta trik SNC satunya juga gitu loh ya. Mungkin yang kalau sudah paham ya teman-teman cara menganalisa sebuah BSG ini. Nah itu ketika terjadi pengecualian bodinya itu bisa kadang bodinya atas jadi bawah gitu, kadang bodinya bawah jadi atas. Nah itu sebenarnya harus paham itu ya teman-teman. Nah oke, tanpa berlama-lama di sini gue akan trading ya teman-teman. Gue akan analisa candle lah. Taruhlah ini channel ini hanya menganalisa sebuah candlestick ya teman-teman, nggak ada yang lain. Oke. Jadi kita pure menganalisa candle. Oke, perhatikan. Nah, ketika hal-hal seperti ini kan normalnya ini kan bawah ya, secara kasat mata. Tapi ini bisa dibalik jadi atas gitu loh ya. Bisa dibalik jadi atas. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena ini loh, karena ini 1:3 bodinya atau lebih. Paham? Jadi ketika ini misalkan maksudnya apa 1:3 ini? Jika misalkan ada satu candle kecil dan besar, kita bandingkan. Kalau kecilnya ini dibandingkan 1/3 atau lebih ya, atau lebih. Nah itu bodinya bisa jadi dibalik kayak gitu, bisa jadi dibalik. Nah ketika bodinya bawah bisa dibalik jadi atas kayak itu. Body dan grafik ya, ketika terjadi hal seperti ini, body dan grafik kita balik gitu. Nah maka di sini dia terbentuk ke atas gitu loh.
Nah itu gue sebenarnya gue udah lengkap pembahasannya di BSG itu ya, di trik SNC 1 itu. Dan buat kalian yang belum punya materinya, kalian bisa langsung order aja kalau kalian berminat ya teman-teman, via Telegram yang ada di deskripsi video. Oke, gue akan coba gue akan coba menganalisa kali ya. Nah ini kesini juga sama ya teman-teman, ini kesini juga sama, yang harusnya bodinya bawah jadi atas kayak gitu. Jadi dibalik-balik lah, bodinya atas, misalkan sumbunya juga ke atas, grafiknya memang ke bawah kayak gitu. Ini bisa, ini ada kemungkinan juga ke atas gitu. Jadi ya dibalik-balik gitu, simpelnya ya seperti itu. Oke, di sini next perhatikan baik-baik ya. Oke. Ini ke atas. Oke. Bandingkan kayak tadi ya, kayak gua tadi bandingkan bodinya, bandingkan sumbunya, bandingkan apa segala macam ya. Bandingkan 5 menit sumbu grafiknya, bandingkan gitu. Nah, ini gua open posisi atas di sini. Kenapa atas? Nanti gua akan jelaskan ya teman-teman kenapa gua open posisi atas di sini. Secara body sih ke bawah ya teman-teman, body ke bawah. Ini sumbunya ini yang jadi kendala. Kenapa gue bilang jadi kendala? Gini boy ya, si sumbu ini nggak ada gitu loh ya. Kalau lihat, perhatikan, ada sumbu nggak? Di sini nggak ada sumbu kan, di sini nggak ada sumbu. Nah itu ketika terjadi hal semacam ini, untuk simpelnya kalian bisa langsung open posisi pembalikan aja untuk simpelnya. Tapi secara logisnya nih, gue bahas secara logisnya ya. Kalau trader itu kan selalu mengutamakan logika ya teman, selalu mengutamakan logika. Oke, secara logikanya ini body merah gitu ya, merah atau hijau atau apalah, taruh ini merah lah ya, merah. Ini kan nggak ada sumbunya gitu, nggak ada perlawanannya ya. Ketika ini merah, misalkan merah kan identik dengan turun kan. Ketika ini turun, dia itu nggak ada hambatan gitu, nggak ada hambatan. Kalau yang lain kan biasanya kalau turun di dalam 1 menit itu ada hambatan, ada sumbu di bawah misalkan ya, terus ada sumbu di atas misal. Nah kalau ini enggak, ini enggak ada hambatan, dia lancar-lancar aja gitu. Nah ketika terjadi hal seperti ini, yang kita lihat adalah body. Ketika body ini dengan body ini ini body, ketika body ini lebih besar ya dari body sebelumnya, itu menandakan pembalikannya juga akan kuat ya. Pahami ini ya. Ketika terjadi candle seperti ini, bandingkan dengan candle sebelumnya. Ketika candle sebelumnya lebih kecil dari candle yang ini, maka pembalikannya itu akan kuat. Tapi ketika body ini lebih kecil dari body sebelumnya, misalkan sebelumnya agak besar nih ya, sebelumnya agak besar, taruhlah merah ya, taruh merah, lalu candle ininya mengecil gitu, kecil gitu. Nah ini pembalikannya sulit ya. Kenapa sebut sulit? Karena ini bisa jadi pelemahan untuk ke atas gitu. Sulit dia ke atas karena tidak bisa mengalahkan yang ini gitu. Paham nggak? Gue rasa paham ya. Karena kekuatan candle itu berada pada body itu ya. Kalau kita presentasi, body itu 60% ya kekuatannya. Sisanya sumbu mungkin 30% atau grafik segala macam ya sisanya. Nah itu sebenarnya body yang lebih utama sebenarnya ya kalau di BSG ini. Jadi makanya di sini dia terbentuk bullish tipis karena ini bodinya nggak terlalu besar gitu, nggak terlalu besar dari ini. Ketika body ini lebih besar ya,
ini pasti kekuatan kenaikannya pasti kuat gitu loh. Gua akan cari contoh yang body seperti itu ya. Nah, ini agak lumayan kuat dari sebelumnya, makanya di sini lumayan kencang ya ke atasnya gitu. Banyak ya teman-teman, yang seperti itu, yang body kayak gitu. Nah, ini lumayan, cuma ini grafiknya memang dia ke bawah, jadi pas di sini dia disorong lagi ke bawah. Tapi kalau kita lihat dari sini ke sini lumayan kenceng lah kenaikannya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika terjadi hal seperti itu ya, gue saranin ya open pembalikan aja ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin kayak gitu ya, cara menganalisa BSG. Dan kalau kalian memang eh, berminat materinya, kalian bisa langsung DM aja via Telegram yang ada di deskripsi video ya, tentang pembahasan BSG lengkapnya ya teman-teman. Oke, segitu aja ya teman-teman.